Selamat siang Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Batu Bulan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Batu Bulan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Yang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya atas nama Niwayan Sudiase, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan diseminasi budaya positif. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mari kita berdoa agar apa yang kita harapkan atau kita wujudkan bisa tercapai. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa hadir hari ini. Pertama saya akan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata kami untuk dalam kegiatan guru penggerak. Jadi di sini saya akan berkolaborasi dengan rekan teman CGP saya untuk mendiseminasikan disiplin positif. Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar, berkolaborasi dan saling mendukung untuk menerapkan budaya positif. Saya akan lanjut ke materinya Bapak Ibu. Di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, apakah pernah Bapak Ibu mengelompokkan bahwa pembelajaran yang pintar, Bapak Ibu dikelompokkan pembelajaran yang pintar dan yang tidak mampu, misalnya Bapak Ibu kelompokkan ke pembelajaran yang tidak mampu. Apakah pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu? Nah. Jadi itu adalah pembelajaran apa Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pernah. Kalau pernah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pembelajaran apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu laksanakan di kelas? Ada yang bisa memberikan contohnya Bapak Ibu? Silakan Bu Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memberikan contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya terapkan di kelas. Jadi di kelas saya ada seorang siswa yang kemampuannya memang agak berbeda dari siswa lainnya. Saya belum bisa menggolongkan siswa tersebut ke siswa ABK karena belum pernah tes ke psikologi begitu. Tapi untuk penerapannya di kelas saya membedakan untuk tujuan pembelajarannya saya bedakan. Misalnya kalau siswa lain sudah belajar perkalian seperti itu, siswa tersebut masih penjumlahan atau perkalian dengan angka yang lebih kecil yang berikan seperti itu. Terima kasih. Itu pembelajaran dari Bu Yuli yang sudah dilaksanakan di kelas. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang sudah pernah lagi? Ya, silakan Bu Bro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya mengajar sebagai wali kelas 4. Saya sudah pernah menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu contoh dalam kegiatan belajar membuat puisi. Di sana saya mengelompokkan siswa ada sesuai dengan kebutuhan yang siswa miliki. Salah satu contoh ada siswa yang
pingin dia memiliki minat dalam menggambar, ya mereka bisa mengekspresikan membuat puisi melalui gambaran. Jadi berdasarkan gambaran tersebut, siswa tersebut menuliskan apa saja yang ingin mereka tunjukkan. Jadi selain sesuai dengan minat dan bakatnya, ada juga beberapa kelompok siswa karena memang siswa tersebut senang menulis, mereka membuat tugas puisi Nike dalam bentuk tulisan. Seperti Nike Bu Aya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agung ya, sudah luar biasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di sini ada profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah menerapkan P5? Sudah ya. Kalau sudah Bapak Ibu menerapkan P5, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan yang di kelas Nike beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilustrasi mengontrol murid. Yang kedua ilustrasi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat ilmu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama itu mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan dari diri sendiri. Jadi murid tersebut harus ada dorongan dari dirinya sendiri agar bisa mengontrol dirinya. Yang kedua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Di sini, memberikan kritikan kepada anak-anak tersebut adalah dengan cara tidak membuat siswa tersebut down dan membuat minder juga siswa tersebut ya. Jadi kita bisa memberikan kritikan-kritikan yang membangun pada diri murid. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol ke pendekatan teori kontrol. Yang di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dan di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin kita maknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan disiplin positif terutama di kelas? Sudah.
Apakah ada yang mau Bapak Ibu mengutarakan disiplin apa yang Bapak Ibu terapkan di kelas? Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sudah menerapkan disiplin positif di kelas. Salah satu contohnya adalah membuat keyakinan kelas di awal. Kemudian pada saat pembelajaran itu saya mencoba untuk menerapkan restitusi, jadi tidak memberikan hukuman kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Lili. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkata kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, serta komitmen mulia. Di sini ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan contohnya tentang bertahan hidup. Bapak Ibu kan selama ini bisa bertahan hidup. Apa contoh yang bisa bertahan hidup tersebut Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, contoh dari kebutuhan dasar manusia yang terkait bertahan hidup itu adalah kebutuhan akan makanan dan minuman, kebutuhan akan pakaian, kemudian kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan kesehatan, dan kebutuhan akan rasa aman atau keamanan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima itu adalah dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dan dalam kelompok. Di sana ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di sana ada kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga kesenangan, yaitu bermain, humor, serta tertawa. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Jadi murid tersebut ingin dirinya disiplin tapi dia menginginkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman di sini adalah tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman, fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya tentang posisi kontrol guru akan dijelaskan oleh rekan CGP saya, yaitu Ibu Putu Sudiarjani. Untuk Ibu Putu Sudiarjani, dipersilakan. Yes. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang semangat lagi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya sebelumnya? Baik. Ada yang kurang sehat hari ini? Tidak. Tidak ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena kita memimpikan yang namanya sekolah impian yang bisa mendidik murid-murid menjadi orang-orang yang berkarakter unggul. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang materi posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar bahwa penerapan disiplin positif tentang 5 posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Nah, bagaimana dikatakan guru sebagai penghukum? Apabila guru memberikan hukuman kepada anak yang melakukan suatu tindakan yang bisa melanggar norma. Ya, jadi penghukum itu harus disesuaikan dengan berat atau ringannya tindakan yang dilakukan oleh anak. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan suatu hukuman itu di luar batasan. Ya, misalnya saja anak tidak membuat PR, Bapak Ibu malah menghukum si anak dengan berkeliling ke lapangan sampai 10 kali. Nah, itu di luar nalar, ya, tidak sesuai dengan tingkat kesalahan dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada pembuat orang lain merasa bersalah. Nah, bagaimana seorang guru itu menjadi atau memposisikan diri sebagai pembuat orang lain merasa bersalah apabila kita memberikan kata-kata yang membuat anak tersebut menjadi merasa bersalah terhadap tindakan yang dilakukan. Contohnya misalnya, kamu sudah membuang sampah sembarangan. Ibu sangat kecewa sekali dengan tindakanmu. Nah, kata-kata itu sudah menjadikan kita sebagai guru berada di posisi yang kedua, pembuat orang lain merasa bersalah. Tetapi kalau bisa, ya, kita sebagai guru yang baik kurangi atau meminimalisir posisi yang kedua. Karena apa? Yang namanya karakter anak itu pasti punya tingkat mental yang berbeda. Ya, ada mungkin mental anak yang kuat, ya, kalau dikasih seperti itu ya biasa aja. Tetapi ada anak yang dikasih kata-kata yang membuat rasa bersalah itu bisa menjadi tumbuhnya trauma kepada anak tersebut. Nah, itu juga perlu diminimalisir, ya. Kemudian yang berikutnya ada posisi ketiga yaitu sebagai teman. Ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman dalam artian bahwa ayo nak kita kerjakan sama-sama. Jadi levelnya itu tetap pada teman, tapi tetap ada batasannya. Bagaimana kita sebagai seorang guru dan juga anak tahu batasannya. Jangan sampai memposisikan di posisi teman ini anak malah semena-mena kepada guru, ya, atau mengucapkan kata-kata yang sama dengan gurunya, menggunakan kata aku kamu atau lain sebagainya, ya. Dan itu perlu penekanan khusus. Jangan sampai anak-anak dengan semena-mena melakukan hal yang sama atau tindakan yang sama. Berikutnya yaitu posisi keempat, yaitu sebagai pemantau. Yang namanya pemantau itu berarti nama lainnya apa sih Bapak Ibu?
Ada yang tahu? Posisi pemantau itu artinya memantau. Memantau itu artinya apa? Iya, mengamati, memonitor, mengawasi. Ya, ketika kita sebagai seorang guru mampu mengawasi, berarti kita harus kaitkan dengan peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati. Ya, jadi menanyakan apakah tindakanmu sudah benar atau tidak, masih ingat dengan keyakinan. Jadi kita harus mengkaitkan antara tindakan yang dilakukan oleh murid dengan keyakinan atau peraturan yang sudah disepakati bersama. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini yang sangat-sangat harus ditekankan kepada kita sebagai guru. Karena apa? Karena posisi kelima sebagai manajer ini mengakomodir semua, hampir semua dari posisi kontrol. Ya, selain kita mengingatkan anak tentang tindakannya salah, kemudian mengkaitkan dengan keyakinan kelas, tetapi juga sebagai manajer ini adalah menuntut si anak untuk memperbaiki suatu kesalahannya dan mencari bersama-sama bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang sudah dilalui seperti itu. Jadi dalam 5 posisi ini kita diharapkan yang paling dominan itu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Ya, jadi punya porsinya masing-masing. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan jadi kapan kita memposisikan sebagai teman, kemudian penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, pemantau dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan situasi yang ada. Dan yang paling penting adalah memahami karakteristik anak didik itu sendiri. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap mental anak itu berbeda-beda. Ya, jadi bagaimana kadang ada anak yang seperti tadi mentalnya lemah, dikasih seperti itu trauma langsung. Yang awalnya ceria jadi pendiam. Ada juga posisinya dia agak nakal seperti itu. Kalau mungkin sebagai teman nggak pas. Posisinya sebagai teman itu tidak pas. Ya, tetapi lebih ke penghukum. Nah, itu bisa membuat dia merasa merefleksikan tindakannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi dikondisikan dengan karakteristik dan tingkat kesalahan dari anak tersebut. Seperti itu. Sudah paham Bapak Ibu mengenai posisi kontrol guru? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa untuk berdiri di lapangan, itu adalah bagian dari hukuman. Jadi yang kedua itu ada guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu bagian dari hukuman. Yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hukuman itu lebih cenderung ke fisik. Ya, berdiri atau membersihkan WC, menyapu. Jadi dikondisikan tetap dengan tingkat kesalahan anak tersebut. Nah, kalau konsekuensi itu kira-kira apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Konsekuensi yang Bapak Ibu pahami itu seperti apa? Konsekuensi. Kalau hukuman tadi kan sudah jelas, misalnya berdiri atau berlari keliling lapangan karena tidak membuat PR atau lain sebagainya, atau membersihkan WC, atau misalnya anak disuruh untuk memungut sampah atau mencabut rumput. Nah, itu bagian dari hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Ada nggak yang tahu konsekuensi? Mungkin Buku? Coba Buku. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, konsekuensi itu sama artinya dengan akibat. Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan yang sudah diperbuat. Seperti ini ke Bu Ani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti yang Bu Gong sampaikan tadi terkait dengan akibat, mungkin sinyalnya ya. Jadi berkaitan dengan konsekuensi itu adalah akibat, ya. Oke, bisa dibantu Buku? Mungkin perlu proses dia terkoneksi.
Oke. Sudah. Please wait. Ditunggu dulu. Iya. Kita harus sabar menunggu ya. Oke, terima kasih Bu Gung. Oke, tadi Bu Gung mengatakan bahwa konsekuensi itu adalah akibat dari tindakannya. Jadi bisa saya paparkan dan jelaskan bahwa konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi akibat dari tindakan yang dilakukan. Ya, jadi anak-anak tuh harus menyadari apa sih yang menjadi akibat ketika anak tersebut melakukan kesalahan hal kecil misalnya. Anak tersebut menjatuhkan botol minumnya di atas meja. Jadi kita tidak bisa memberikan hukuman, tetapi menanyakan kepada anak, botol minummu sudah membasahi atau mengotori meja kamu. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Mengelapnya, Bu. Nah, itu bagian dari konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat dari tindakan yang dilakukan. Salah satu contoh lainnya adalah misalnya si anak tidak dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Nah, kebetulan gurunya melihat tindakan tersebut. Nah, tanganmu kenapa sampahnya dibuang ke lantai seperti itu? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Mengambilnya dan membuang sampahnya sesuai dan dibuang di tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, seperti itu. Itulah konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi, bukan dalam bentuk hukuman. Oke. Berikutnya adalah restitusi. Ya. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswanya menghormati dirinya dan orang lain. Oke, ada yang tahu mungkin restitusi itu apa sih? Bu Yuli tak paham deh, restitusi itu seperti apa? Mungkin yang Ibu Yuli paham? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut Tiang, restitusi itu adalah bagaimana kita menanyakan kembali kepada individunya kenapa dia melakukan hal seperti itu, kemudian untuk solusinya juga dikembalikan kepada individu tersebut gitu. Jadi penyelesaian masalah yang dia menyelesaikan sendiri begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Bu Yuli. Sudah mendekati. Mungkin Bu Gung bisa membantu. Menurut Bu Gung, restitusi itu apa Bu Gung? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, restitusi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan guru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau dialami oleh murid. Salah satu contoh ketika kita sebagai seorang guru menemui murid yang bermasalah, malas dalam belajar, mengikuti pembelajaran, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan di sana. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan terkait keyakinan. Seperti ini Bu Ani, terima kasih. Oke, luar biasa jawabannya Bu Gung sama Bu Yuli. Tepuk tangan dulu. Nah, sudah ada gambaran ya tentang segitiga restitusi, karena materi ini sudah ada di PMM ya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sudah mempelajarinya sehingga memiliki gambaran tentang bagaimana itu segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itulah proses memperbaiki kesalahan murid, yang dimana anak-anak dituntut untuk menyadari kesalahannya, kemudian mengkaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati, dan berikutnya yaitu adalah anak-anak dituntut untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Nah ini ya, ini ada beberapa contoh-contoh kalimat terkait dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah itu lebih kepada fisik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Nah itu juga perlu ada nada-nada yang pas ya. Kalau misalnya kalimat seperti ini tapi nadanya kurang pas, juga tidak akan memberikan rasa bersalah kepada anak tersebut. Jadi harus intonasi nadanya harus pas juga ya. Biasanya yang paling tepat untuk membuat rasa bersalah ini Bu Wiwi. Ya, Bu Wiwi sangat
luar biasa sekali ya, menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Karena saya pernah melihat Bu Wiwi itu mengatasi anak tersebut, apalagi anak tersebut sangat nakal sekali ya. Kelima posisi ini mungkin Bu Wiwi sudah pernah melakukannya, tapi yang pernah saya jumpai adalah yang posisi kedua ya. Itu menjadi inspirasi bagi saya ya. Antara nada, kata, dan sorot mata juga menjadi poin pentingnya. Ya, kalau matanya kita lemah lembut gitu, tapi nadanya tidak sinkron. Jadi anak-anak itu juga bingung, nih Bu Guru marah apa enggak sih? Gitu ya. Jadi itu perlu juga ya, sinkron mata, kata, dan intonasi. Berikutnya yaitu teman. Ayolah yang tertib, buat guru-guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya. Jadi posisinya sebagai teman. Ayo anak-anak, kita kerjakan bersama-sama, merangkul anak-anak ya untuk melakukan suatu kegiatan yang positif. Kemudian berikutnya pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa posisi guru sebagai pemantau ini adalah bagaimana kita mengingatkan kesalahannya dan mengkaitkan tindakan tersebut dengan konsekuensi yang harus mereka lakukan ya, konsekuensinya apa dari tindakan bersalah tersebut. Berikutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa posisi manajer ini tidak hanya mengingatkan, tetapi mengkaitkan dengan keyakinan dan juga menuntun anak untuk memperbaiki kesalahan dan tindakannya. Berharap dengan harapan bahwa anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama dan kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang kuat bahwa tindakan tersebut salah dan harus diperbaiki. Nah, di sini contoh penerapan posisi kontrol guru. Jadi kasusnya itu siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara. Nah, ini sering kita jumpai ya, karena ini bukan dari faktor intern sekolah, tetapi juga ada faktor keluarga yang posisinya sebagai orang tua hendaknya yang mengingatkan anak untuk membawa segala peralatan atau pembelajaran yang diperlukan di sekolah. Yang pertama yaitu hormat bendera selama 1 jam, bagian dari hukuman. Kemudian berapa kali kamu harus ibu bapak harus beritahu kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini kata-kata yang harus diucapkan sesuai dengan posisi kontrol guru. Berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau, ya. Itu mengingatkan bahwa tindakan siswa itu dikaitkan dengan konsekuensinya. Berikutnya yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini juga menuntun anak untuk memperbaiki suatu kesalahan sebagai manajer, ya. Nah, berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas. Ada juga mengatakan kesepakatan kelas. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan apa sih perbedaan dari kesepakatan dan keyakinan kelas? Ada? Sepakat itu apa sih? Apa yang membedakan? Kenapa tidak kesepakatan? Kenapa harus keyakinan? Nah, seperti itu karena memang saat ini masih ada beberapa yang simpang siur antara kesepakatan dan keyakinan. Mungkin ada Bu yang bisa menyampaikan? Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya terkait perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas itu tersusun berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita terlebih dahulu mengajak murid untuk membuat kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas terkumpul, barulah dari hasil kumpulan yang dibuat oleh siswa kita jadikan sebuah keyakinan kelas.
Terima kasih. Terima kasih Bu Gong, tepuk tangan dulu buat Bu Gong. Jawabannya luar biasa sekali ya, sudah sangat mengena. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gong itu benar adanya ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, atau mengapa tidak kesepakatan kelas? Yang namanya membuat keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu mengacu kepada peraturan atau tata tertib sekolah. Cuman konteksnya adalah yang namanya peraturan lebih sempit, hanya berlaku di kelas, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat berlaku juga di lingkungan sekolah atau di luar kelas. Ya, seperti itu. Jadi posisinya si anak harus paham dulu apa yang ingin diterapkan di kelas, diyakini harus terjadi di kelas. Nah, ketika anak-anak sudah membuat hal-hal yang ingin terjadi di kelas masing-masing siswa, kemudian masing-masing siswa itu pasti akan diarahkan menuju keyakinan kelas. Oke, jadi keyakinan kelas inilah upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Ya, jadi keyakinan kelas ini harus diyakini dari dalam hati nurani kita. Ya, jadi tumbuhnya kesadaran dalam diri. Kalau kita sudah peka, sadar, maka segala sesuatu yang sudah kita yakini itu pasti akan terlaksana sesuai dengan apa? Yang sudah disepakati, tanpa harus disuruh, ya, tanpa adanya paksaan. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus menghormati seperti tidak mungkin seperti itu ya. Jadi pasti kalau sudah sesuatu yang sudah diyakini itu secara otomatis menyadari dan melakukan hal-hal yang sudah memang menjadi kesepakatan bersama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini ada beberapa poin, ada 6 poin yang disampaikan, yaitu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, jadi kompleks dia, lebih umum. Ya, kalau peraturan itu lebih detail, mungkin ini lebih mencakup semuanya. Berikutnya ada berupa pernyataan universal. Ya, pernyataannya harus mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh anak. Itu akan membuat keyakinan kelas itu tidak dapat berlaku secara efektif. Berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang digunakan dalam membuat keyakinan kelas itu harus positif. Ya, jadi kata-kata yang membangun, membentuk karakter si anak tersebut. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Jadi membuat, kalau kita melihat peraturan itu detail banyak sekali. Tetapi kalau keyakinan kelas itu ambil apa hal nilai-nilai yang ingin kita kembangkan di dalam kelas itu. Jadi diambil sedikit saja yang ingin menjadi prioritas yang harus dikembangkan di kelas tersebut. Jadi tidak harus semua. Ya, namanya nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Wayan itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengambil beberapa poin yang menjadi prioritas yang kita harus kembangkan dalam diri anak tersebut. Berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus disesuaikan juga dengan kondisi sekolah dan kelasnya. Jangan sampai peraturan itu tidak sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya, harus tetap disesuaikan. Berikutnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuat. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya aja yang buat, Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana kita melibatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas supaya kita tahu apa sih yang anak-anak inginkan, apa sih yang anak-anak butuhkan dalam keyakinan kelas ini. Nah, berikutnya ini ada beberapa foto-foto yang dilakukan oleh Bu Yan juga. Saya juga melakukan hal yang sama tentang keyakinan kelas, ya tidak jauh beda. Ada bukti keyakinan kelasnya. Kemudian foto pertama itu adalah anak-anak sedang menempelkan apa yang ingin mereka harapkan terjadi di kelas. Jadi semuanya menempelkan, bukan 1-2 orang, tapi semuanya. Kemudian
sebagai guru kita akan menuntut dari apa yang sudah ditempelkan anak-anak ke papan tulis, kita rangkum, tidak semuanya. Kalau sesuatu hal yang sama baru kita ambil satu bagian saja, dan kemudian apakah kata-katanya sesuai dengan anak-anak, kata-katanya kita rombak lagi sehingga menjadi kata-kata yang abstrak. Jadi kadang-kadang anak-anak menyusun kata-kata itu kan belum bagus ya. Jadi kita membimbing anak-anak untuk menyusun sebuah kata-kata yang mencakup kesepakatan atau sesuatu yang diyakini oleh murid tersebut. Berikutnya, nah ini hasilnya. Kemudian ini juga foto bersama, hasil adalah sesuatu yang sudah diyakini. Jadi kita lakukan bersama-sama ya. Jadi yang pernah saya lihat itu sudah sebagian besar sudah melakukan atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Dan sekarang yang paling menjadi poin penting adalah bagaimana keyakinan kelas yang sudah dibuat itu benar-benar berlaku ya Bapak Ibu. Ya, jangan jadi pajangan di kelas. Tapi bagaimana kita bisa mengingatkan bagaimana anak-anak untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut. Berikutnya yaitu ada segitiga restitusi. Tadi kita sudah singgung mengenai restitusi, tetapi dalam dunia pendidikan restitusi itu ada segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi saya sudah sampaikan dan kita sudah bahas bersama mengenai apa itu restitusi. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kolaboratif berarti bersama-sama. Ya, lebih dari 2 orang, bukan 1 orang, berkolaborasi. Ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi diharapkan dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita tidak hanya menuntut murid untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi bagaimana kita memberikan dampak kepada murid agar murid itu mengingatkan kawannya. Oh, saya pernah punya pengalaman seperti ini. Bagaimana dia mendapatkan konsekuensi dari tindakannya itu, mereka bisa belajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi tidak hanya berdampak pada murid tersebut, tetapi murid itu bisa mengimbaskan kepada temannya pengalaman yang dia rasakan ketika melakukan suatu tindakan yang salah. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran atau bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, benar sekali ya. Jadi restitusi itu adalah memberikan penguatan kepada anak, seperti yang sudah saya bahas tadi, bukan menyalahkan. Jadi kadang kita, bahkan saya sendiri pun masih kerap melakukan hal-hal yang mungkin ketika anak melakukan kesalahan langsung refleks membentak, kenapa kamu seperti ini? Kenapa seperti itu ya? Masih kadang-kadang seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari lebih dalam tentang materi ini, oh ternyata apa yang saya lakukan atau saya terapkan salah seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga bahwa mental anak tidak sama. Ya, ada yang mentalnya gampang nangis, ya kan? Ada yang mungkin cuek atau lain sebagainya ya. Jadi kita harus kondisikan dengan karakter dan mental anak. Apabila anak tersebut melakukan kesalahan, maka hal yang harus kita lakukan dan poin penting kita lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Yang pertama, restitusi tadi sudah disampaikan adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Harapannya adalah anak-anak tidak melakukan kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak-anak misalnya mengganggu teman yang lain itu ya memperbaiki hubungan mereka supaya kembali seperti semula. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Jadi menawarkan kita. Ya, menawarkan kalau seperti ini kesalahannya kira-kira seperti apa yang harus dilakukan.
Kalau misalnya jawaban anak-anak itu masih jauh menyimpang dari apa yang kita harapkan, kita tuntun lagi sehingga apa yang menjadi tindakan yang harus dilakukan sebagai memperbaiki kesalahannya ya sesuai seperti itu. Kemudian mencari menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi merefleksikan diri, menuntun murid untuk merefleksikan dirinya akan tindakan yang dilakukan. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang menjadi mencari tindakan, mencari kebutuhan dasar dan mencari tindakan seperti itu. Berikutnya ada fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan serta fokus pada solusi. Jadi tujuannya adalah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa restitusi ini adalah menguatkan karakter tindakannya. Ya, tindakan karakter anak itu harus jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga anak menyadari, ini adalah sesuatu yang salah dan ini adalah tindakan yang benar, itu harus perlu dipahami. Halo Bapak Ibu. Hai. Halo. Hai. Hai. Masih semangat? Masih. Harus semangat Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya menuntut anak untuk belajar, tapi kita juga harus terus belajar dan belajar. Ya, makanya ada istilah belajar sepanjang hayat. Walaupun kita nantinya sudah pada usia yang lanjut, kita terus belajar. Cuman pelajarannya bukan belajar tentang ilmu-ilmu akademik ya, tetapi mungkin lebih ke pengendalian emosi dan lain sebagainya ya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya ada segitiga restitusi. Di sini ada 3 poin penting tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Semua pernah melakukan kesalahan. Ya, kita sebagai manusia, apalagi kita manusia biasa ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Hindu, kita mengenal namanya takwamasi. Ya, aku adalah kamu adalah aku. Jadi kaitannya seperti itu. Jadi kalau anak kecil kita saja yang sudah dewasa masih pernah melakukan sebuah kesalahan, maka anak kecil pun juga pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, apalagi proses kehidupan kita lebih dulu. Anak-anak kan baru dia menjalani proses kehidupan. Jadi kita harus menyadari hal itu. Jangan langsung menteriaki anak-anak ketika melakukan kesalahan, dan itu adalah suatu kekeliruan. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak, apa yang menyebabkan kamu tidak membuat PR misalnya? Kemarin saya bergadang Bu. Kenapa kamu bisa bergadang? Karena saya diajak ke rumah paman Bu. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Jadi kita tuntun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sehingga anak itu bisa merefleksikan tindakannya. Jangan kita memberikan solusi, tapi kita menuntun anak-anak merefleksikan dirinya dalam bentuk pertanyaan. Kita terus bertanya. Ya. Berikutnya ada menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memvalidasi, mencari tahu kenapa dia melakukan tindakan tersebut, maka berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan. Apakah tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, kita akan mengingatkan kembali keyakinan tersebut. Kalau misalnya anak-anak sudah mengingatkan kembali, maka kita juga harus menuntun untuk anak itu tidak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada beberapa kata-kata yang mewakili dari 3 tahapan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari kesalahan, dari pembelajaran. Kesalahan dan berupa pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi kita tidak boleh memberikan rasa trauma kepada anak tersebut. Kalau kita memberikan rasa trauma kepada anak tersebut, maka anak tersebut tidak akan mampu untuk berkembang nantinya, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah ini,
Ya, sudah salah kita kasih pertanyaan, kan kamu pasti kamu gini, pasti kamu, dan itu anak bingung. Dia salah tapi tidak dituntun. Sedangkan tugas kita adalah menuntun anak, ya, sesuai dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Anak itu harus happy, ya, harus bahagia dengan lingkungannya. Ketika dia melakukan kesalahan, ya, maka ini menstabilkan identitas. Ya, tidak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting kamu menyadari kesalahan kamu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, seperti yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi disesuaikan kalimatnya kalau. Jadi ini sangat ada hubungannya dengan posisi kontrol guru. Jadi intonasinya juga harus diperhatikan. Kita juga harus memperhatikan karakteristik murid tersebut, sesuai atau tidak. Berikutnya itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu adalah bagian dari sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Ya, kesadaran. Itu sangat penting sekali, ya, menumbuhkan kesadaran dalam diri anak tersebut. Dan itu menjadi PR besar kita. Ya, memunculkan motivasi dalam diri itu sangat berat menurut saya. Tantangannya itu luar biasa. Ya, untuk memunculkan tersebut tidak hanya peran kita yang dikuatkan, tetapi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita belajarkan kepada anak, apa yang kita tanamkan kepada anak, harus juga paling tidak sinkron dengan pendidikan yang diberikan di rumah oleh orang tuanya. Misalnya kita seperti yang sudah kita terapkan setiap harinya dalam hal memilah sampah. Nah, itu kan bagian dari budaya positif. Ya, apalagi sudah diberikan surat kepada pemerintah bahwa sudah ada jadwalnya pemilahan sampah. Jadi kegiatan memilah sampah yang diajarkan di sekolah juga harus berlaku di rumah. Jangan sampai tidak sinkron. Nah, itu yang membuat anak-anak bingung, yang mana sebenarnya benar, peraturan di rumah atau peraturan sekolah. Nah, itu makanya tripusat pendidikan itu penting. Tidak hanya dari sekolah, tetapi dari rumah dan juga masyarakat. Itu namanya tripusat pendidikan. Itu harus ada kaitannya. Hubungannya harus kuat, korelasinya seperti itu. Yang kedua adalah pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, jadi pada saat perilaku yang salah telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid telah bersiap mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Jadi refleksi diri. Oh, tadi salah, berarti tidak sesuai dengan keyakinan. Itu refleksi diri. Jadi apa yang harus dilakukan itu dituntun oleh guru tersebut dalam bentuk pertanyaan. Dan ini adalah salah satu skenario kasus. Jadi Trisna ini adalah siswa yang sering terlambat. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Trisna tidak hadir tepat waktu. Permasalahan tersebut akan kami selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, mungkin ini adalah bagian dari signal. Mungkin gangguan sinyal ya. Oke, ini adalah beberapa video pendek terkait tentang penyelesaian kasus. Baik Bapak Ibu, karena ini tergantung sinyalnya tidak terkoneksi dengan kuat. Oke, jadi bisa saya sampaikan saja ya. Dari kasus 1, yaitu Trisna siswa yang sering terlambat. Dia selalu tergesa-gesa menyebabkan Trisna tidak hadir tepat waktu. Permasalahan tersebut akan kami selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi.
Jadi kita menghadirkan anak tersebut. Kemudian kita duduk bersama, usahakan ketika kita mewawancarai seorang anak, kondisinya harus dengan ekspresi senyum. Ya, jangan menunjukkan kita marah atau mendelik mata. Ya, atau dengan ekspresi yang bibir monyong mungkin ya. Oke, itu dihindari. Jadi anak-anak belum mau duduk udah takut jadinya. Ya, jadi usahakan kondisinya harus nyaman dan jangan berkumpul dengan anak-anak lainnya. Jadi dia akan malu, dia akan tidak terbuka. Jadi ciptakan ruangan itu menjadi milik berdua, sehingga apa yang kita inginkan jawabannya arahkan itu benar-benar terbuka anak-anak menyampaikannya ya. Jadi dengan beberapa pertanyaan, Tisna, kenapa kamu tidak sekolah hari ini? Terlambat datang sekolah hari ini? Ya Bu, karena saya tadi kemarin terlambat tidur kemalaman seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga harus diperhatikan. Nah, menyelesaikan kasus segitiga restitusi juga sama ya. Ini dalam bentuk ini testimoninya, umpan baliknya, mungkin kendala sinyal tidak bisa diputar. Jadi anak-anak, nah ini kalau dilihat ini kan senyum ya. Artinya apa? Ketika dia berdiskusi dengan guru berarti dia dalam keadaan happy, nyaman. Ya, kalau sudah happy, nyaman berarti dia akan, oh tadi saya diajak diskusi seperti ini untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kita udah berhasil. Ini menjadi indikator bahwa apa yang kita terapkan terkait dengan segitiga restitusi itu berhasil. Oke? Bapak Ibu, halo. Hai. Masih semangat? Masih. Oke, kita sudah di penghujung kegiatan ya, yaitu penutup. Penutup berarti ada kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi kita tidak hanya menuntut siswa, tapi kita harus punya pribadi yang profesional juga ya. Dan sosial yang baik, bagaimana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita harus menjadi pribadi yang profesional ya. Kalau punya masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah. Ya, marah-marah di sekolah. Bedakan mana kondisi masalah di rumah dengan kondisi di sekolah. Ya, jangan sampai anak-anak menjadi pelampiasan nanti ketika ada masalah di rumah. Mungkin Bapak Ibu dengan suami seperti itu atau mertua, diseboknya sampai ke sekolah dibawa-bawa. Itu jangan. Ya, itu diusahakan diminimalisir lah. Ya, kalau kita tidak menghilangkan secara tiba-tiba itu tidak mungkin, perlu tahapan ya. Jadi ya ibaratnya kita tuh sebagai guru tuh harus menjadi aktor. Ya, kapan kita harus senyum? Padahal mungkin tanggal tua itu saldonya tipis ya. Ketika kita masuk ke kelas harus senyum, walaupun terpaksa. Ya, dompetnya kering harus tetap senyum. Hai Nana, apa kabar? Walaupun aduh gimana apa makan nih, seperti itu ya. Itu tetap harus menjadi aktor. Kita harus bisa acting dalam artian ya tetap pada jalur yang benar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru di sekolah ini adalah milik kita bersama. Jadi perlu adanya kolaborasi antar guru. Ya, kepentingan kita, kepentingan bersama, ya kita harus saling menguatkan satu sama lain. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini. Kegiatan kita berkolaborasi dengan rekan saya Ibu Sudiaste dalam mendiseminasikan disiplin positif. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kata-kata yang salah, atau hal-hal yang menurut Bapak Ibu kurang, itu saya mohon maaf. Dan akhir kata, mungkin ada Bu Sudiaste ingin menyampaikan sesuatu? Tidak? Oke. Akhir kata saya ucapkan
Terima kasih dan para Mas Santi. Ya, atau orang para Mas Santi? Oh, Santi. Swastiastu, perkenalkan saya Niki Yuliani. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 3 Batubulan. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan testimoni terhadap pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Niwayan Sudiasih, Ibu Putu Sudiarnyani, dan Ibu Ana Agung, istri Ari Krisna. Jadi, setelah mendapatkan pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 10, saya lebih memahami tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah, bagaimana cara menerapkan disiplin positif, restitusi, menerapkan posisi kontrol guru, dan lain sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Niwayan Sudiasih, Ibu Putu Sudiarnyani, dan Ibu Ana Agung, istri Ari Krisna atas pengimbasan yang telah dilakukan. Pengimbasan tersebut sangat bermanfaat bagi guru. Semoga saya bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Berdiri, tangan jali. Selamat pagi anak-anak. Kelas 6? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Ya, semuanya hadir. Oke. Ada yang tidak hadir ya? Mang Adinya kenapa dia? Sakit. Itu Mang Adi nggak ada sakit ya? Oke. Nah, Nana, karena situasi sekarang sangat ekstrim situasinya, jadi harapkan kalian tetap menjaga kesehatan. Masih ingat cara-cara menjaga kesehatan? Yang pertama apa? Makan. Ya, makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga juga ya. Jadi semua aktivitas yang mendukung kesehatan kalian harus rutin dilakukan atau dilaksanakan. Jangan sampai ada yang bergadang, sering bergadang itu bisa apa? Merusak apa? Kesehatan kita. Selain mata ya kesehatan tubuh kita ya. Nanti itu bahaya untuk kesehatan kalian. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita sepakati bersama dan anak-anak wajib untuk memahami dan meyakini apa yang harus kalian lakukan setiap harinya. Nah, keyakinan ini akan berkaitan dengan bagaimana kalian membiasakan hal-hal positif terjadi dalam hidup kalian atau yang kalian lakukan setiap harinya. Jadi harus lakukan hal-hal yang positif. Ya, apa saja itu nanti kita akan sepakati bersama. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian membawa kertas origami. Sudahkah anak-anak membawa? Sudah. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian mengeluarkan origaminya, ada yang masih ingat tentang sebuah tepuk? Nah, tepuknya ini tepuk salut dulu. Ada yang masih ingat? Oke, coba tepuk salut. Salut. Kemudian ada tepuk pramuka SD 3. Pramuka
Oke, terima kasih ya. Jadi kalian harus tetap semangat setiap harinya. Karena apa? Karena kalian akan menghadapi namanya kehidupan yang apa? Pahit, harus manis. Makanya kalian harus semangat menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi. Tantangan masa depan kalian di depan itu sangat luar biasa ya. Jadi hal yang pertama harus kalian lakukan adalah membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif. Ingat, apapun yang akan terjadi ke depannya itu tergantung dari kebiasaan atau pembiasaan yang harus kalian lakukan setiap harinya. Ya, kalau memang dari sejak dini kalian membiasakan hal-hal yang positif, sudah dipastikan ke depannya kalian akan menghadapi kehidupan yang lebih positif lagi. Ya, itu yang paling penting. Makanya Bu Guru tadi bilang, jaga kesehatan itu adalah salah satu kebiasaan positif. Kalau kalian sekarang menjaga kesehatan dari makanan, olahraga, istirahat yang cukup, pasti umur kalian lebih panjang. Ya, kalau sekarang itu kenapa banyak anak-anak yang kecil-kecil udah sakit kanker, kecil-kecil sudah sakit ini, ya itu karena pembiasaan dari kecil, dari umur mungkin 3-4 tahun dibiasakan makan mie atau pegang gadget terlalu lama. Nah itu makanya banyak sekali anak sekarang terganggu kesehatannya. Ya, nah sekarang silakan dikeluarkan kertas origaminya. Sudah semua membawa. Jadi kertas origaminya tidak terlalu besar, cukup kecil saja seukuran ini yang dipotong Dewayu. Jadi tidak perlu kalian terlalu besar. Jadi satu lembar kertas itu bisa dibagi 4 kalau yang besar. Kalau yang kecil bisa dibagi 2 saja. Nah itu minta aja bagian yang sudah dipotong bagian cuma 1 saja. Ya. Jadi anak-anak sekarang anak-anak paham kan tentang aturan-aturan sebuah peraturan. Kita di sekolah sudah mempunyai yang namanya tata tertib sekolah. Tetapi yang lebih mengkhusus lagi, Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan yang kaitannya tidak lepas dari tata tertib tapi berlaku di kelas. Ya, jadi lebih khusus lagi berlakunya di kelas. Ya. Apa saja yang harus kalian sepakati bersama? Kira-kira apa yang anak inginkan? Ya, terjadi di dalam kelas. Ya, nah sekarang kalian siapkan dulu kertas origaminya, kalian potong menjadi bagian terkecil. Setelah itu nanti masing-masing dari anak-anak itu menulis apa yang menjadi aturan atau kesepakatan yang terjadi di kelas ini. Ya, salah satunya contoh, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, boleh. Ya, atau mungkin tidak mengejek teman, boleh. Misalnya tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas, boleh. Saling menghormati antar teman, boleh. Banyak sekali hal. Silakan masing-masing menulis yang kalian yakini nanti harus dilaksanakan di dalam kelas ini. Jadi apa yang sudah kita yakini bersama itu wajib kalian laksanakan di kelas ini. Ya, oke. Silakan masing-masing ditulis. Ya, apa yang kalian harus terjadi, yang kalian harapkan harus terjadi di kelas ini. Misalnya mengerjakan tugas piket setiap hari. Banyak sekali hal-hal yang harus terjadi. Misalnya membuang sampah di tempat sampah, membersihkan meja sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi banyak sekali ya anak. Ya, silakan kalian tulis masing-masing apa yang kalian ingin terjadi di kelas ini, sehingga kelas ini menjadi kelas yang bagaimana? Yang nyaman, tentram, damai, saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Ditulis saja, tak? Nggak usah isi nama, Bapak. Ya, tidak usah isi nama.
Walaupun anak ingin isi nama panggilan aja di baliknya. Boleh. Oke, ada yang bawa plester atau double tip? Oke, nanti Ibu yang terdekat aja. Oke, yang ini aja yang kertas. Yang ini. Nanti hasil dari apa yang sudah Nana tulis itu, Ibu izinkan Nana untuk menempel di papan, ya, di papan di sini. Setelah itu kita akan lihat dulu apa saja yang kalian tuliskan, kemudian nanti kita akan buat kesepakatan bagian yang mana yang akan menjadi keyakinan diri kalian untuk tetap dilaksanakan setiap hari. Ya, kesepakatan sama keyakinan itu berbeda, Nana. Ya, kalau kesepakatan hanya sepakat, hanya di mulut aja sepakat. Sepakat ya, kita nggak boleh saling membuli teman yang lain. Nah, itu hanya di mulut aja. Ya, tetapi kalau keyakinan kita yakini, sama kayak kita, saya yakin Tuhan itu ada. Berarti kita sudah pakai mulai dari hati kita untuk melakukan pembiasaan positif tersebut, ya. Jadi hati, jadi melakukan sesuatu itu dari hati. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau kesepakatan hanya oke, kita sepakat hanya di mulut saja, jadi kurang ada motivasi dalam diri, ya. Oke, jadi nanti setelah itu kalian akan membuat keyakinan kelas. Sudah semua menulis? Oke, silakan. Tiga. Oke, satu saja yang kalian kira-kira harus dilakukan di kelas supaya menjadi sebuah keyakinan yang harus terjadi di kelas ini, yang kalian yakini. Nah, Nana tadi Nana sudah menulis masing-masing apa yang kalian ingin harapkan terjadi di sebuah kelas. Ya, sudah semua selesai? Sudah. Oke, karena kalian sudah selesai menuliskannya di sebuah kertas. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak menempelkan satu persatu di depan kelas. Ya, di sini sudah Ibu siapkan setengah kotak dari papan tulis kita. Nanti kalian akan tulis, kemudian nanti kita akan pilih yang mana menjadi keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama terjadi di dalam kelas. Ya, oke. Silakan ayo semua orang dari depan. Oke, tempelkan. Di sini ada kertas double tape-nya. Oke, silakan semuanya, semua orang sini. Oke, yuk maju dari depan dulu, dari depan. Iya. Oke, bergiliran yang bagian depan dulu. Oke, di belakangnya tempel. Jadi silakan ditempelkan di bagian sini. Sudah? Oke, berikutnya yang jalan kedua. 8 orang dari jalan kedua, silakan maju ke depan mengumpulkan hasil tulisannya.
Ayo, ada yang belum? Berikutnya, kalau sudah yang di deret ketiga ini, ya belakangnya gilirannya, ayo. Gilirannya, ayo. Sudah. Ini. Oke, berikutnya yang di belakang. Sudah, oke. Sebelah sini ya. Oke, berikutnya yang terakhir, yang terakhir. Oke, sudah. Sudah, direkam? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah ya, semuanya sudah menempelkan. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menuliskan satu hal ya, masing-masing satu orang terkait apa yang harus diyakini terjadi di kelas kita ini ya. Oke, di sini Ibu akan bacakan beberapa. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, benar, itu penting ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tugas ini tidak hanya tugas kelompok, tapi tugas individu dan juga PR, itu juga bagian dari tugas. Berikutnya, tidak bicara saat guru menjelaskan. Nah, ini juga penting sekali ya. Kemudian ada mengikuti tata tertib sekolah. Oke, tidak menghina satu sama lain. Nah, ini penting sekali. Jadi yang pertama yaitu saling menghargai satu sama lain, ini penting. Jadi Ibu akan ambil, kita sisihkan ya. Oke, di bagian ini saling menghargai, ini penting sekali ya. Kemudian mengerjakan tugas piket tepat waktu. Nah, piket ini juga menjadi bagian dari kebersihan ya. Jadi Ibu sisihkan dulu karena ada yang tugas piket, jadi Ibu pilih salah satu saja ya. Berikutnya ini juga sama. Oke, menghormati sama. Nah, ini datang ke sekolah tepat waktu juga menjadi bagian hal yang harus kita yakini bersama. Jadi datang sekolah, habis datang ke sekolah harus piket, ya kan? Benar. Setelah itu juga harus saling menghargai satu sama lainnya. Nah, ini juga bisa tidak bicara saat guru menjelaskan. Oke, kita ambil ini juga. Oke, ini kemudian ini juga sama ya, mengerjakan tugas tepat waktu sama. Nah, ini paling penting, buanglah sampah pada tempat sampah sesuai dengan apa? Jenis sampahnya ya. Sampah plastik, kumpulkan sampah plastik. Sampah kertas, kumpulkan sampah kertas ya.
Organik juga demikian. Ini penting sekali. Berpakai ini menghormati juga. Nah, tidak membuli itu sama dengan saling menghargai. Jadi tidak perlu lagi, sudah sama ya, mewakilkan. Oke. Mengejek sama. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5. Semuanya sama ya. Oke, tidak berisi berarti sama ya. Tidak bicara saat guru menjelaskan. Oke, jadi dari semua ini yang sudah Nana tempelkan ini sebagian besar itu sama ya. Jadi kita ambil garis besarnya, ada 5 hal yang harus kita yakini sekarang ya. Yang pertama mungkin bahasanya kita akan tata ulang lagi. Yang dituliskan di sini adalah tidak menghina satu sama lain, saling menghargai sama lain. Kira-kira kalau dituliskan dalam bahasa yang lebih ini apa kira-kira? Yang pertama, saling menghargai, dan menghormati apa? Iya, satu sama lain. Oke, satu sama lain. Oke. Berikutnya yang kedua, di sini karena piket duluan, berarti piket atau datang ke sekolah lebih dulu? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, ini yang kedua ya. Tepat waktu. Yang ketiga, baru melaksanakan piket kelas. Melaksanakan tugas piket. Yang mana yang benar? Melaksanakan tugas piket sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Tugas piket. Oke. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat, masing-masing. Oke, yang keempat apa? Yang keempat, tidak bicara saat guru menjelaskan. Berarti kira-kira kata-kata yang lebih ini apa? Mendengarkan penjelasan guru saat menjelaskan. Ayo, mendengarkan penjelasan guru saat pelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran ya. Jadi ibu tulis mendengarkan penjelasan guru selama kegiatan pembelajaran. Ya, pembelajaran itu tidak hanya di kelas saja ya, ya, tetapi juga di luar kelas. Jadi anak-anak selama di sekolah itu proses belajarnya banyak. Ya, tidak hanya belajar itu tidak hanya tentang menulis. Ya, tidak hanya tentang presentasi, tidak. Bahkan kalau kalian istirahat, makan, buang sampah itu bagian dari pembelajaran juga. Ya, jadi selama aktivitas yang kalian lakukan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, itu adalah bagian dari pembelajaran. Nomor 5 adalah buanglah sampah di tempat sampah. Oke. Buanglah sampah di tempat sampah
sesuai dengan apa? Jenis sampah. Nah, kita harus membiasakan diri memilah sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Anorganik dipisah lagi. Mana sampah plastik, mana sampah kertas, mana sampah residu juga beda ya. Sesuai jenis sampah. Jenis sampah. Oke, sudah ya? Oke anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ibu sudah berkontribusi untuk menyusun kata-kata yang sesuai, yang benar-benar bisa diterapkan bersama, tetapi tetap mewakili apa yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama yaitu saling bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya kelas saja, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu saling menghargai dan tolong menolong antar sesama. Ya, tolong menolong itu bisa jadi misalnya pada saat anak-anak saat diskusi kelompok, misalnya ada teman yang kurang paham, kalian bisa ikut memberikan penjelasan supaya temannya memahami materi yang belum dipahami. Kemudian yang ketiga senantiasa menjaga kebersihan dan keyakinan kelas. Yang keempat hadir ke sekolah dan mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga bagian dari yang penting sekali. Kemudian yang kelima menggunakan seragam yang rapi dan berbicara yang sopan. Oke, jadi kelima keyakinan ini anak-anak yakin ingin melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab? Yakin? Yakin. Oke, seperti yang sudah ibu katakan sebelumnya, kesepakatan berbeda dengan keyakinan. Sepakat itu artinya hanya sekedar, oke, sepakat. Ya, jadi hanya sekedar kata-kata. Tetapi kalau keyakinan berarti anak-anak harus meyakini melakukan hal tersebut dari dalam hati kalian. Ya, tanpa paksaan. Jadi harus dilaksanakan sesuai dengan hati kalian, niat kalian. Ya, paham? Siap untuk melaksanakan keyakinan kelas 6? Ya. Kelas 6? Bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih.